Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTSIK. Nah, ini ada Scoopy, kasusnya itu ngeredek Kang Bro ya. Jadi motor itu ketika dipakai akselerasi, misal dipakai jalan terus di lampu merah ya berhenti, terus ditarik pertama itu grrrr, kayak gitu dah, gredek. Gredek itu tanda-tanda kalau kampas kopling atau kampas ganda pada motor ini ya, mekanisme koplingnya itu terjadi slip. Nah, slip sendiri itu banyak faktornya yang menyebabkan kampas ganda itu slip. Yuk kita buka aja biar lebih memahami ya kenapa motor ini bisa gredek. Betul. Nah, betul. Nah, ini udah saya buka ya depan belakang sekalian ya, karena ya namanya ini kan meliputi servisivity, jadi kita buka dua-duanya. Nah, karena penyebab slip itu banyak faktornya, tak terangin dulu biar secara teori kita paham, jadi secara perbaikan itu kita nggak asal gitu loh maksudnya ya, harus paham teori, jangan cuman praktek tok. Nah, slip terjadi itu banyak faktornya ya. Kalau kita rasa itu cuman rasanya gredek. Nah, gredek itu terjadi itu banyak yang menyebabkan. Nah, kebanyakan umumnya orang itu kan nggak tahu teori, jadi taunya itu gredek itu sebabkan kampas ganda terus diganti kampas ganda. Umumnya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu banyak sekali faktor yang membuat motor itu gredek. Banyak faktornya ya. Makanya banyak teman-teman yang udah ganti kampas ganda, udah ganti mangkokannya tapi masih gredek. Nah, ya kan? Banyak kasus kayak gitu. Nah, aku jelasin dikit ya, Bang Bro. Nah, biasanya salah satu penyebab ini saya jelaskan satu persatu aja. Penyebab slip atau gredek itu bermacam-macam. Ya, salah satu misal contohnya seal ini bocor ya, seal depan belakang ini bocor. Nah, itu bisa menyebabkan gredek. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan gredek? Kalau seal depan belakang ini bocor, otomatis ketika mesin itu bergerak, berputar atau sedang jalan, pasti terjadi lompatan oli atau percikan oli, atau kalau dia sekedar rembes, kadang kan hanya rembes ya, nggak langsung parah. Nah, seenggak-enggaknya ketika motor itu melaju itu ada seperti embun ya, embun tapi embunnya oli ya, olinya itu kayak ngembun gitu. Nah, itu akan mempengaruhi di bagian contohnya puli, misal dia masuk ke sini, otomatis vibel akan slip. Kalau dia masuk ke area kampas ganda akan terjadi slip. Kalau dia masuk ke puli sini, puli akan slip. Kalau dia masuk ke roller juga akan slip. Jadi seal yang bocor di bagian sini itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Jadi motor yang gredek itu wajib hukumnya di sini itu kering ya. Kalau orang cuman ganti kampas ganda nggak ada sealnya ya Mas, misal ganti kampas gandanya aja dulu ya misal. Nah, nanti penyakit gredek juga nggak bakalan bisa hilang sempurna karena sistemnya di sini harus kering, wajib hukumnya penggantian seal kalau terjadi basah. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, gredek juga bisa dipengaruhi dari kampas ganda atau puli belakang. Ini yang umum terjadi di motor-motornya teman-teman ya. Nah, terjadinya gredek itu enggak selalu disebabkan karena kampas ganda yang aus. Enggak selalu kampas ganda yang aus. Ya. Contohnya ini ya. Kayak ini, itu kan kampas gandanya masih tebel, ya kan, tebel. Ini masih tebel. Tapi kalau kita lihat, ini udah licin. Nah, lihat diginikan aja kelihatan kayak kaca, licin sekali. Ini saya pegang gini mulus. Padahal harusnya kampas-kampas seperti ini kan ada agak kasar. Harusnya dia agak kasar, soft seperti kampas rem lah, harus ngesoft dia. Jadi dia itu bisa berubah bentuk ya ketika dia bergesekan dengan ini, ketika mesin panas, mesin dingin, dia itu bisa berubah bentuk agak soft. Nah, kalau ini udah mengeras, udah kayak kaca. Nah, ini udah kayak kaca. Nah, yang kayak gini bakalan terjadi slip ya.
Kalau yang kayak gini biasanya kalau udah mengkilat kayak gini itu di mangkoknya juga bersih, dia mengkilat. Nah kayak gini, nah ini mengkilat. Nah kalau ini udah mengkilat, di sini mengkilat juga, pasti terjadi gredek, itu pasti ya. Cuman gredeknya itu berbeda-beda, ada yang sangat terasa, ada yang nggak terlalu terasa. Kalau di bagian ini yang keras, kok bisa keras mas? Sebenarnya kan kampas ganda itu kan katanya sampean kan agak soft ya, itu kalau ori ya. Kalau KW banyak yang terjadi keras. Misal ini udah ori kok masih keras kayak gini. Nah licinnya kampas ganda kayak gini atau kerasnya kampas ganda kayak gini itu ada penyebabnya mas bro ya. Umumnya terjadi ketika kampas ganda keras kayak gini, itu penyebabnya itu kembali ke pertama tadi, seal bocor. Nah ketika seal bocor ada terjadi seperti lompatan oli ya ke bagian area sini. Nah masuk ke sini, meresap ke sini. Nah terus ini kan bergesekan dengan ini, otomatis di sini itu makin padat. Terus ditambah dengan padatnya ini itu karena oli. Jadi ini makin keras karena sifat gesekan ya, pemadatan dengan ini ditambah oli, jadi dia kerasnya keras licin kayak gini. Nah, terus solusinya gimana kalau kayak gini? Solusi terbaik diganti, itu solusi terbaik. Kalau nggak bisa ganti, nggak ada dana, dikasarin, misal di gerinda atau di ampas kayak gini kasar. Tapi itu sifatnya ada yang bisa awet, ada yang enggak. Kalau dia licinnya cuman di permukaan kayak gini, kita kasarin kayak gini, itu dia udah aman ya, udah nggak slip. Tapi kalau sifatnya dia udah meresap sampai dalam, itu akan terjadi slip. Nah kadang ada yang gini, mas kampasku baru loh, belum lama masih tebel, tapi di sini udah keras, gimana? Bisa juga diganti dengan mangkokannya yang pakai lubang-lubang atau yang di sini udah karteran ya. Nah kalau di sini yang ada grip atau ada mangkok ada lubang-lubangnya, walaupun si kampas ganda itu KW yang keras, dia kemungkinan masih bisa ngegrip. Cuman awet tidaknya ini nggak tahu, tergantung pemakaian dan partnya sendiri. Oke, itu salah satunya. Terus ada juga yang disebabkan karena per ini Kang Bro. Nah, per puli ini. Kadang orang kan menggunakan per racing, ya kan, per racing yang terlalu keras. Nah, terlalu keras itu ada baiknya, ada enggaknya. Nah, terlalu keras dia otomatis ini kan ngembang mingkup ya. Nah, jadi bukaan ini makin berat, otomatis ini cengkraman ini ke sini itu makin berkurang. Ya bisa, tapi nyengkramnya harus dengan RPM tinggi. Gitu loh. Nah, itu bisa mempengaruhi ini. Per ini juga bisa. Terus ada lagi di bagian puli depan. Kalau di bagian puli belakang paling umum terjadi yaitu permasalahan di kampas ganda. Nah, tadi udah saya sebutkan ya. Kalau permasalahan di kampas ganda atau mangkok ganda itu bisa diganti, bisa juga diakalin kayak tadi, dikeras digosok biar teksturnya lebih kasar, itu bisa. Pakai amplas kasar bisa, pakai yang kayak gini bisa, pakai amplas juga bagus ya. Diganti juga bisa. Ya, kalau yang punya duit banyak biasanya diganti, nggak mau resiko. Nah, kalau ada yang pas-pasan ya bisa diakalin, toh masih tebel kayak gitu ya. Terus ada juga pengaruhnya di bagian depan. Gredek itu bisa terjadi di bagian depan juga. Kadang teman-teman tuh fokusnya ke bagian belakang melulu. Ya, padahal di bagian belakang belum lama diganti kampas ganda, tapi kok masih gredek. Itu bisa terjadi di bagian depan. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa terjadi karena roller itu udah mulai peyang, atau dulu pernah terjadi rembesan oli tadi di bagian seal, tapi di sini nggak dibersihkan sama mekaniknya. Misal ya, pas gredek lah, padahal di sini penyebabnya oli, ya kan, misal. Terus di sini ganti seal, sini ganti seal, ininya nggak dibersihkan, cuma diganti kampas ganda toh. Jadi otomatis di sini itu bisa terjadi slip, atau posisi ini peyang. Posisinya ini roller ini udah mulai peyang. Nah, contohnya kayak ini, itu kan udah mulai peyang, Bro. Ini saya ambilkan ya. Nah, ini kan udah mulai peyang. Nah, lihat ya. Nah, peyang kan? Ini udah mulai peyang.
rollernya. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan slip. Roller itu apakah berputar? Sebenarnya nggak berputar sih. Kalau kita bilang berputar enggak. Cuman kalau mau modelnya jenisnya bulat kan, andai kata terjadi pergerakan perputaran, dia itu kan masih aman, lebih rata. Nah, contohnya ini ya, ini kan peyang. Nah, kalau kita lihat gini, misal roller gini, bergeraknya itu kan gini kan, bergeraknya itu set gitu ya, naik turun naik, bukan muter-muter. Kecuali slip kayak kena oli itu dia bisa muter. Tapi kalau enggak ngegrip dia gini, karena di sini ada tekanan dari plat ini, ya. Jadi dia bergeraknya gini, set gitu ya. Bergeraknya itu gini, kayak gitu aja. Makanya terjadilah peyang kayak gini. Terjadinya peyang. Nah, itulah fungsinya. Kenapa roller itu bulat? Pernah lihat kan roller bentuknya segitiga kayak gitu, pernah kan? Mungkin teman-teman pernah roller racing. Karena kalau kita kalau rollernya bulat, andai kata peyang di bagian sini ya kan, terus kita pasang seperti ini, otomatis kan dia bisa dipakai lagi gitu rollernya. Nah, kayak gini. Nah, ya kan? Nah, kayak gitu. Kenapa peyang di sini? Karena ini tadinya posisinya di sini dan dia bergeraknya hanya setengah lingkaran aja. Gini bolak-balik gini aja, makanya peyangnya di salah satu sisi itu, ya kan? Nah, kalau dia bentuknya bulat, dia bisa geser. Jadi misal peyang di sini kita putar gini, dia masih bisa berfungsi gitu. Ya, itulah kenapa bentuknya bulat, lebih istilahnya lebih fungsional lah kalau dia bentuknya bulat. Nah, gitu ya. Kalau peyang kayak gini itu bisa terjadi selip juga, Kang Bro, ngredeg. Jadi saat pembukaan ini buka. Wah, lagi rambutnya. Ya, ini buka gini ngek gitu ya, buka. Nah, itu bisa jadi gini. Karena ini peyang. Jadi dia bisa terjadi selip. Nah, gitu ya. Coba kita cek. Nah, contohnya ini kelihatan ini loh. Nah, pecah sebelah kayak gini, ini pecah satu, yang lainnya hanya peyang-peyang sedikit, nggak rata, ya kan? Nah, ini karena tadi mungkin yang lainnya ketika dia peyang di sini digas naik turun dia pindah ke posisi sebelahnya. Nah, kayak gini kan, mungkin tadinya peyangnya di sini, dipakai pindah lagi posisi peyangnya di sini, ya kan, kayak gitu. Karena posisinya bulat. Kalau posisinya segitiga kayak yang racing itu, ketika dia aus yang kemakan ya bagian situ-situ aja gitu. Kalau bulat lebih awet, dia bisa berpindah-pindah. Nah, ya biasanya kalau pecah kayak gini, dia ketika udah peyang di salah satu sisi, misal di sisi kayak gini, peyang di sini, dia nggak mau pindah, kejepit terus lah istilah, kena tekanan terus, dia nggak mau pindah posisi. Andai kata ini mau pindah posisi gini, mungkin roller ini lebih awet. Nah, mungkin karena dia nggak mau pindah, otomatis dia kemakan kayak gini. Biasanya kalau ini udah kemakan, umumnya itu harus diganti ininya juga, Bro. Diganti sama ininya, karena posisi di sini sudutnya itu sudah berubah. Tapi kalau belum ada dana atau ini masih bagus, bisa juga diamplas. Ya, kalau pakai autosol, pakai apa, dipermulus lagi juga bisa. Oke ya. Jadi permasalahan gredeg itu tidak hanya terjadi di kampas ganda saja. Cuman hanya saja umumnya orang-orang teman-teman itu ketika ada motor gredeg dia langsung fokusnya kampas ganda. Memang kalau kita rasa itu terjadinya gredeg itu seperti di kampas ganda, ya. Padahal kalau roller ini tidak bekerja dengan bagus atau puli depan tidak bekerja dengan bagus, ya, tidak lancar putarannya, nah, bukaan kampas ganda ini juga tidak akan lancar, kan, Bro. Nah, pertama ketika mesin hidup ini kan berputar dulu bagian sini ya, rumah roller sudah pasti berputar, ya kan. V-bel ini ketika ini nempel gini, ketika mesin dihidupkan, rumah roller sudah pasti berputar, V-bel itu juga sudah pasti berputar. Hanya saja ketika puli ini berputar, nah ya, ketika puli ini berputar, ini kan ikut berputar ya, tapi belum tentu roda belakang ikut berputar karena posisinya idle kayak gini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya.
kurang lebihnya seperti ini. Ketika idle gitu ya, dia ini muter. Hanya kampas ganda ini kan belum buka, belum ketemu ini. Biasanya bukanya kan ada yang di, makanya ada per yang 1000 rpm, 2000 rpm, 1500 rpm kan kayak gitu ya. Per ininya loh, per dalamnya ini loh. Nah, misal kita menggunakan 1500 rpm lah ya. Jadi ketika idle di 1200 dia cuman muter gini. Nah, ketika kita gas dikit di 1500 rpm, nah ini mulai buka dan ketemu dengan si mangkuannya ini. Kan kayak gitu ya, secara logika ya. Nah, kalau di bagian puli depan atau di bagian roller ini tadi itu terjadi kendala ketika kita gas agak gerung ya. Kalau di sini selip loh. Yang tadinya kita gas pelan, dia sudah mampu buka kampas ganda ya. Putarannya udah langsung tersalurkan ke belakang. Tapi kalau di sini bermasalah ya kan, terus terjadi gerung, RPM-nya agak tinggi ya kan, otomatis ini bukaan ini juga kan nggak maksimal. Nah, terjadilah selip juga di kampas ganda. Nah, ya kan kayak gitu. Secara teoris, secara kalau kita pikir itu memang gredeg itu selalu bukan penyebabnya sih, selalu terjadi di bagian kampas ganda. Ya, penyakit gredeg itu selalu terjadi di area kampas ganda atau kampas kopling matic kayak gini. Hanya saja ya, gredegnya kampas ganda ini memang karena kampas gandanya yang rusak, yang keras, atau disebabkan faktor lain. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Tadi udah saya sebutkan ya, bisa karena olinya yang rembes, bisa karena ini kayak ini rollernya peyang ya, apalagi rollernya pecah kayak gini, itu akan mengganggu putaran puli belakang, mempengaruhi putaran puli belakang. Nah, kalau putaran puli belakang tidak normal, otomatis pergerakan kampas ganda itu juga tidak akan normal. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadinya selip atau gredeg gitu ya. Nah, kalau kasusnya motor ini ya, kalau menurutku sendiri itu ada dua faktor sih yang menyebabkan. Dari ini si rollernya yang pecah satu. Nah, terus bisa juga dari ini ya kan, bisa juga terjadi dari ini. Kampas gandanya ini yang udah terlalu keras gitu ya. Nah, roller terlalu ringan juga berpengaruh Kang Bro. Nah, atau terlalu berat juga berpengaruh. Kadang kan ada yang orang ganti sampai 8 gram, misal standar di 13 gram diganti sampai 8 gram. Terlalu ekstrim, tidak diimbangin dengan per di sini, per puli sini. Akhirnya dia terjadi gredeg, itu bisa juga. Ya, jadi setiap penggantian ini roller depan itu perlu diperhatikan juga pernya ini berapa RPM, rollernya berapa. Kalau di depan terlalu ringan putarannya, di sini terlalu berat, ya selip juga gitu loh. Oke ya, semoga video ini bisa membantu. Nah, ini solusinya gampang, ini diganti aja. Ini diganti udah kelar, gredegnya aman. Ya. Ataupun ini di ampas juga bisa. Wes gitu aja, videonya cukup gitu aja. Semoga bermanfaat. Ini nanti saya akan perkasar aja, nggak usah diganti. Ini hasil setelah saya kasarkan. Nah, kelihatan warnanya kayak gini, kayak warna kampas ganda yang baru ya. Nah, ini bertekstur. Nah, ini bertekstur. Kayaknya sih kampas gandanya hanya licin di bagian pinggir. Nah, ini yang belum. Nah, kayak gini lihat. Kena cahaya aja langsung mengkilat. Nah, sedangkan ini enggak. Ini kasar, ini enggak. Nah, ini cukup kalau kayak gini cuman dikasarin pakai ini. Lihat ya. Atau pakai amplas 2000 gitu. Amplas 3000 juga nggak apa-apa, kan kasar. Nah, kayak gini. Nah, ini udah lumayan gitu loh. Nah, udah nggak usah ganti, ini masih tebel, nggak usah diganti. Udah bisa dipakai lagi. Nanti kalau terjadi mulai gredeg lagi, misal 3 bulan terjadi gredeg lagi ya, dibersihkan lagi, diservis lagi. Nah, ini umumnya sih faktor kayak gini disebabkan karena ya nggak pernah diservis terus pernah kena cipratan oli.
ora cek kandel. Toys. Kasar bro, masih mantep. Nah, lihat teksturnya kan, ada kasar-kasarnya. Gitu. Jangan lupa di bagian sini juga kita bersihkan, tapi ini pasti sih licin. Yang penting kampas gandanya. Mangkuk itu ngikut ya, kecuali dia berat. Rasa cita value. Kursinya ke bawah sini. Nah ini udah saya pasang bro. Sekarang dicoba caranya, nyoba masih selip atau enggaknya. Dinyalain ya, setelah nyalain coba direm sedikit, rem belakang agak ngambang, jangan rem set, agak ngambang, terus digas. Kalau di sini terjadi getar kayak gitu, nah berarti masih selip. Kalau dia berhenti ataupun langsung sekali jalan ya, kalau kita lepas remnya langsung jalan normal, berarti udah aman. Oke ya, ini udah muter normal. Fibelnya ini bunyi ya. Sebenarnya ini dikasih rubber protection, itu enak lagi, fibelnya lentur lagi. Coba saya gas ya. Nah itu kondisi saya rem, dia nggak mau muter ya kan, nggak mau muter. Kalau dia nah ini tanpa direm, digas langsung muter. Kalau direm ya, direm kok dia masih mau muter. Nah ini kan contoh aja ya, kalau misal posisi direm ya kan, direm ini kan roda ini belakang berhenti, tapi ini kan RPM nya tinggi, jadi kampas ganda itu kan ngembang ya. Kalau dia muter berarti kan selip dengan ini ya. Tapi kalau dia berhenti, posisi direm, digas itu nggak jalan, berarti kan kampas ganda itu kan posisinya nyengkeram ke sini, makanya nggak mau berputar. Tuh, ini caranya tuh direm sedikit, kalau digas dia berhenti, ini nggak muter ya. Walaupun udah lengket di sini kampas ganda nggak mau muter, berarti dia cengkeramannya bagus. Tapi kalau digas, walaupun direm ini berhenti, tapi di jalan muter gitu ya, selip lah ya, itu berarti masih selip gitu. Itu kalau kondisi ngecek seperti ini. Nah, biasanya teman-teman nggak usah ngecek kayak gitu, langsung ditutup, dicoba jalan, itu juga bisa. Gitu aja ya, karena saya nggak akan nyoba jalan. Ini udah normal aja guys kok. Nah langsung wes. Nah sebenarnya ini, nah tadi kan ada katanya cetek tadi apa. Nah kalau bunyi pas digas tadi kan digas gitu, bunyi tek, ada kretek kayak gitu ya. Itu kondisi ini kan dibuka, jadi kedengaran. Kalau ditutup kan nggak terlalu kedengaran ya. Itu plastik yang ada di tutup rumah roller tadi itu kan ada plastik 3 set piece atau apa orang bilang, macam-macam orang bilang. Ada slide piece, ada yang piece slide, macam-macam ya, yang ada karet 3-nya di bagian sini tadi. Nah kalau itu udah mulai kocak ya, kalau dihentakkan, digas, itu istilah tutup itu kan posisinya kayak gini, terus di rumah roller kan ada sangkutannya kayak gini. Nah kalau plastik bantalannya itu kocak, jadi ketika digas dihentakkan ya, kalau gas kalem nggak dihentakkan itu ada sedikit benturan gini. Nah kalau karetnya plastik yang ada di sini itu masih bagus ya kan, dia rapet, dia nggak akan ada benturan. Tapi kalau plastiknya itu udah kocak, dia ada benturan gini, cetek kayak gitu, makanya bunyi. Wes gitu ya. Wes gitu aja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum. Wes repeat. Oh halus kecil, entak no gas ya kamu. Nah nggak ada suara petek, nggak ada kan, karena slip packnya udah dinormalkan, udah diperbaiki.